saja, bekerja apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Dulurku, saudaraku, temanku, bertemu lagi. Bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan rezekimu semakin berkah, ilmumu semakin berkah, rumah tanggamu semakin berkah, wafatmu husnul khotimah, dan mudah-mudahan sholatmu semakin tumakninah. Amin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya doakan mudah-mudahan jenengan dilancarkan rezekinya, bisa nabung, sebelum wafat bisa umroh, ya, bisa naik haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu saudaraku, ada 3 pertanyaan sudah disiapkan sama admin. Tapi 3 ini merangkum, ya, rangkum. Kira-kira yang senada itu dirangkum, ya. Dari Malaysia tadi, oke, dari Hong Kong, satunya dari Indonesia. Yang pertama masalah Maulid Nabi. Masalah Maulid Nabi tidak usah dipanjang lebarkan. Intinya Gus Nur sekarang sudah mau masuk ke bulan Maulid. Ya intinya saya mau mengadakan Maulid Nabi dan lagi-lagi ketemu dengan orang yang membid'ahkan, tidak boleh begini. Jangan lakukan yang Nabi Muhammad tidak lakukan. Itu Maulid Nabi itu bid'ah. Ya, oke. Begini teman, sudahlah. Lanjutkan Maulid Nabi ya. Ini enggak usah tak teruskan. Aku lek nerusno iki kok emosi ya. Silahkan Maulid Nabi terus saja, enggak usah dirungokno. Manusia punya faham sendiri-sendiri, punya dalil sendiri-sendiri, dan Anda harus punya prinsip sendiri-sendiri. Sejauh tidak ada larangannya. Ini teman, tak ringkes saja ya kalau masalah Maulid Nabi itu. Maulid Nabi itu kan biasanya dilakukan malam hari kan. Yo, jam piro lek Maulid Nabi? Setelah selesai sholat Isya, selesai sholat Ba'diyah, oke, sholat Qobliyah, terus sholat Isya, terus sholat Ba'diyah. Bila perlu sholat ditutup, sholat witir misalkan. Wirid selesai kan? Ibadah pakemnya, ibadah sunnahnya, ibadah wajibnya, ibadah mahdhonya selesai kan? Kalau sudah selesai, ngapain? Main catur boleh, ya. Apa? Nonton TV boleh. Yo, apa mana? Apalagi coba Anda melakukan apapun saja boleh. Yang penting sudah selesai sholatnya, sholat isya-nya selesai, sholat ba'diyahnya selesai, mau tidur boleh, mau micak boleh, mau jeglak boleh, mau badok boleh, mau nyekek boleh, mau makan boleh, mau dahar boleh, mau apa saja boleh. Gitu? Termasuk kumpul-kumpul, ngadakan majelis taklim, memperingati Maulid Nabi, membedah biodata Rasulullah dari dulu turun temurun. Enggak kira dosa, rek aku wani disumpah Quran. Enggak mungkin dosa, enggak mungkin masuk neraka. Enggak mungkin Allah murka kalau Anda melakukan Maulid Nabi itu. Yang melarang-larang itu karena terlalu puiciknya cara berpikirnya itu. Ya. Kalau apa yang tidak dilakukan Rasulullah ya semua melek matamu sampai merem matamu yang enggak dilakukan Rasulullah semua. Frekuensi volumenya 90%, apa yang kamu lakukan enggak pernah dilakukan Rasulullah. Apapun dan semuanya ibadah. Ini sudah kita bedah tuntas di video-video yang lain. Oke, shollu ala nabi ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
terus maulid Nabi, maulid Nabi, maulid Nabi. Gak apa-apa sudah, dicabit sesat, syirik, khurafat, wis terserah sudah. Double-double dewe cangkeme nggih. Pun yang kedua, Gus Nur, bisakah Anda dipanggil ke rumah secara pribadi dan beberapa video Gus Nur ngaji bareng yang saya lihat? Oh, dari beberapa video Gus Nur ngaji bareng yang saya lihat, kami sekeluarga memutuskan ingin sekali mengundang Gus Nur secara pribadi ke rumah, sholat berjamaah di rumah kami dan memberikan tausiah di tengah-tengah keluarga besar kami. Gus, mohon dijawab ya, semoga termasuk cara-cara dan syarat-syaratnya. Teman, aku ini habis umroh ini insya Allah ya ke Denpasar, ke Palembang, ke Manado. Boleh teman, cuman sayang kan selama ini aktivitasku memang begitu, hanya bedanya aku nggak posting gitu kan. Kan ada kan ustadz-ustadz itu yang ngobati orang, ngobati pasiennya diposting, nanti di bandara diunggah, di selfie di bandara, nanti jenguk pasiennya di rumah sakit difoto, direkam, diposting gitu kan. Ngobrol sama pasiennya, foto sama pasiennya, sama jamaahnya, difoto, direkam, diunggah. Aku mek ngono bedane, aku isin aku ya. Sadane Dek Nur tuh ya sering ngeliput aku di bandara, aku meneng-meneng di syuting, diam-diam itu kan. Terus lagi nemoni tamu itu diam-diam di syuting. Itu cuman nggak tak boleh tak unggah. Yang bersifat agak komersil, bisa mendatangkan Anda nanti bisa nganggap aku paranormal, kamu bisa nganggap aku orang pinter, bisa ngobati orang, diundang, amplop piro, syarat piye. Hal-hal yang seperti itu tak hindari teman. Tapi intinya ngene, yo iso memang panggaweanku ngono. Hidupku ini memang untuk melayanimu, melayani engkau, melayani dulur ya. Kadang ono sing teko rene, kadang aku nang omahe. Ya memang begitu. Monggo, ndak usah syarat, ndak usah apa-apa sudah, monggo. Apalagi kalau Anda sudah alumni seminar sholat khusyuk, seminarku ya sholat khusyuk, sudahlah, tinggal telepon, tak sesuaikan jadwalnya. Kalau nggak benturan, aku ke rumah jenengan. Kalau jenengan nggak punya uang, aku beli tiket sendiri. Yo, podo-podo ngalah berkah. Ya, jadi gitu teman ya, bisa. Dan memang seperti itu selama ini aktivitasku. Ini aja aku kemarin 2 hari di Surabaya. Baru tadi maghrib itu nyampe Palu. Ya nggak tak unggah, nggak tak posting, nggak tak rekam, nggak tak kurangi gitu ya. Aku yo gak iso niru rek ustad infotainment ngono. Ngurukyah direkam. Gak lah ya, wis insyaallah bisa lah ya. Syaratnya apa? Ndak usah syarat, yang penting telepon, tanggalnya nggak benturan, boleh insyaallah. Ini kapan ini mau ke Pekalongan, jadi ada pabrik batik di sana, ada salah satu jamaah yang punya pabrik batik gulung tikar gitu ya. Katanya ada suara-suara aneh, ada jin macam-macam, ada bau bangkai, dicari nggak ketemu baunya. Ini insya Allah tinggal cari waktu lah. Dek, tanggal berapa berangkat ke Tangerang? Besok, Kemis. Nah, Kemis ini kita ke Tangerang. Kemis ke Tangerang, Minggu balik, 2 hari 3 hari baru berangkat umroh. Oke ya, terus yang terakhir, bisa teman ya? Insya Allah, monggo telepon saja. Gus, saya sudah usia 45 tahun. Anak saya 3, saya dan istri sama-sama bekerja. Dan semua pekerjaan mulai ringan sampai berat sudah saya lakukan. Tapi kenapa sampai sekarang rasanya ekonomi saya sangat sulit. Gali lubang, tutup lubang. Saya sedih, Gus. Di usia yang sudah segini masih kerja keras, tapi belum bisa membahagiakan anak dan istri. Oh, ini Pak Rahmat ini cocok ini. Pak Rahmat. Saya sedih di usia yang sudah begini masih kerja keras, belum bisa membahagiakan anak istri. Kadang saya nangis, nelongso kalau lihat istri saya ikut banting tulang cari nafkah.
Kadang saya juga sangat sedih kalau lihat anak-anak saya uang jajannya pas-pasan, tas sekolahnya rusak, HP-nya jadul. Sebagai seorang suami, jujur saya sangat sedih, bahkan putus asa. Mohon solusinya, Gus. Oke, ini pertanyaan seperti ini banyak senada ya, tapi intinya gini teman. Ini orang yang sudah kerja keras, wis umur wis 40, 41, 42, 43, 45 lah ya, 41, 42, 43, 44, 45, 50 lebih, tapi masih kerja keras dan masih hidup susah gitu kan, istrinya susah, anaknya susah, dan semua pekerjaan, ada lagi senada tadi, semua pekerjaan sudah aku lakukan Gus, tapi kok belum ada perubahan. Intinya bisa nggak sih sebenarnya nasib itu dirubah? Bisa nggak sebenarnya takdir itu dirubah? Takdir miskin bisa nggak dirubah jadi takdir kaya? Nasib kere, nasib rekoso bisa nggak dirubah menjadi nasib yang bahagia? Bisa teman. Tak kasih resepnya yo, bisa. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Tak jawab dari berbagai macam dimensi ya, mudah-mudahan. Tapi intinya begini dulu. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah engkau sesali apapun kondisimu detik ini. Itu intinya dulu. Ya, apalagi tadi itu sampai ada lagi itu SMS itu sampai mau bunuh diri katanya. Astagfirullah ya, sampai ngiris-ngiris surat nadinya itu. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu jalan mengatasi masalah. Kalau lagu kurang enak kurang ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, Mas. Jawabannya kayak kita mulai dari mana ya? Nasib bisa nggak dirubah? Nasib buruk bisa nggak dirubah jadi nasib baik? Saya sudah kerja macam-macam, banting tulang, ini semua pekerjaan sudah tak lakukan, tapi kok tetap menurut ukuranku nggak ada perubahan. Begini teman, cara merubah nasib itu begini. Ya kalau secara syariat ada dua pendapat. Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Oke, tapi kalau berdasarkan akli, nakli, kauniyah, kauliyah, berdasarkan ijtihad, ya, berdasarkan pemahaman disiplin ilmu, pemahaman sifat Rahman dan Rahimnya Allah, mintalah kepadaku pasti aku kasih dan lain sebagainya ya, bisa teman. Caranya begini, dirubah polanya. Kayaknya ini sudah pernah kita bahas kok. Di apa judulnya itu Dek? Di surat Al-Fatir ayat 29 itu sudah di video yang lama itu. Tapi nggak apa-apa lah, saya ulang. Begini caranya merubah nasib itu. Polanya dirubah. Kerja becak sudah setahun nggak sukses. Mari ngono pindah bangunan 2 tahun nggak sukses. Mari ngono pindah pemborong 5 tahun nggak sukses. Habis itu pindah jualan roti, misalkan ini ya, nggak sukses. Habis itu apalagi jadi calo, sudah nggak sukses. Habis itu jualan emas nggak sukses, jualan batu bara nggak sukses. Wis semua apa mana? Becak nggak sukses, ngojek nggak sukses, makelar tanah nggak sukses. Semua sudah Anda coba ini, tapi Anda nggak sukses. Betul ya? Apalagi sampai merantau ke luar negeri, tambah panggah kiri nggak sukses. Apalagi? Apa mana? Profesi apa mana? Wis sampai dadi paranormal gak sukses, dadi dukun gak sukses, dadi kiai gak sukses, apa mana? Apa mana? Pokoknya semua pekerjaan sudah tak lakukan Gus, sampai dadi guru honorer 7 tahun gaji 200.000 Gus, padu ya Allah gak sukses. Apa mana? Nah teman, intinya gini. Kalau Anda mau merubah nasib dengan cara pola seperti ini, angel teman, nggak bisa. Bukan begitu caranya merubah nasib itu.
Gimana caranya merubah nasib? Rubah dulu kebiasaan-kebiasaan burukmu. Rubah dulu kebiasaan-kebiasaan muspromu. Rubah dulu kebiasaan-kebiasaan mubazirmu. Oke, biar nggak bertele-tele ya, tak kasih langsung fokus to the point ya, tak kasih saran, amalkan teman. Siapa yang ingin merubah nasibnya, amalkan ini. 2 saja tak kasih contoh. Bangun karakter, bangun kebiasaan. Kalau ini Anda lakukan, berubah nasibmu. Sajane iku wis dibahas rek yo, di video yang lain sudah, yo. Oke, tak kasih 2 solusi. Yang pertama, dari jam 7 pagi sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10. Anda biasanya ngapain? Ayo, yang becak, yang ojek, yang naksi, yang nguli, yang pemborong, yang arsitek, yang jualan roti, yang jualan harga diri, yang jualan awak, jualan iman, jualan macam-macam, yang honorer, yang guru, yang pegawai negeri, yang polisi, yang sipil, militer, wis sembarang penggaweanmu. Saya nanya kepadamu ini, yang rumongso sih tetap kiri ya, tetap susah ya, dalam tanda petik ya. Saya tanya ini, dari jam 7 pagi sampai jam 10, ngapain Anda? Main game di kantor, main game, pakai komputernya kantor, lah, korupsi pulsa, korupsi wifi, korupsi waktu. Bagaimana bisa sukses? Ayo, apalagi dagang apapun saja wis, taringkes. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 ngapain? Mancing, main remi, main catur, sekak, cangkruan, ngerokok, gebus rokoke, apa maneh? Apa kebiasaan-kebiasaane wong-wong sing pinggiran sing males-males iku? Napa? Lek jam-jam ya ngono lapor rek. Ngopi, mangan gedang goreng, cangkruk, ngopi dari jam 7 sampai jam 10 ini. Ngapain? Coba dari jam 7 sampai jam 10. Mulai besok budayakan, istiqomahkan sholat duha. Minimal 2 rakaat, 4 rakaat. Coba. Gus Nur aku sibuk. Halah sibuk apa? Sibuk foto jare kere. Wis pirang tahun sibuk awakmu, ayo. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Sibuk terus. Lah kok pancet kere? Ini kan pertanyaannya kan begitu. Aku nyambut gawe kesel tapi kok pancet ngono lho, kan gitu kan? Loh, sibuk apa? Oh, sholat duha itu nggak sampai 5 menit kok. Ayo, ngaji bareng yo, ilmu hidup yo. Dari jam 7 sampai jam 10 Anda ngapain? Coba mulai besok bangun karakter dalam jiwamu, bangun kebiasaan dalam pikiranmu, bangun habitat, bangun kebudayaan di dalam hidupmu. Sholat duha. Gak kena jam 7, jam 8, gak kena jam 8, jam 9, gak kena jam 9, jam 10, tapi jam 9, tek, itu ideal teman. Sibuk, justru sibuk itu laksanakan sholat duha biar gak sibuk terus. Sibuk lah dua helikopter gak apa-apa. Sibuk kalau punya pesawat pribadi nggak apa-apa, sibuk kalau punya hotel nggak apa-apa, sibuk kalau punya perusahaan nggak apa-apa, sibuk kalau anakmu bahagia nggak apa-apa, istrimu bahagia nggak apa-apa, kamu ngomong sibuk. Lale alasanmu sibuk tapi kere, duit nggak gablek, SPP anak kocar kacir. Ayo, sholat duha. Dari jam 7 sampai jam 10. Tapi idealnya jam 9 pagi tegakkan sholat duha mulai sekarang. Jadi kalau jam 9 itu biasanya main game. Wangil kata sholat duha itu. Lawan, cari masjid, cari musola, lawan. 1 hari susah, 2 hari berat, 3 hari wangil, 1 minggu.
saking semangat ya rek. Jokono banyu po. 1 minggu iki wangel gak iso istiqomah. Aduh, terus Anda berjuang, terus Anda fight. Sampai muncrat hidupku. Anda fight. Bangun kebiasaan. Halah 5 menit dulur, 5 menit. Gitu cara merubah nasib. Wes. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat tahajud. Sembah nuwun Pak Rahmat. Pak Rahmat jam itu sampai jam 10. Nah, yang kedua tahajud. Iki wajib kan gak usah diomongno ya, istighfar, sholawat itu sudah kita bahas. Anda biasanya tidurnya jam berapa? Turunnya jam pira awakmu? Di atas jam 12. Ngapain? Jagongan, nonton TV, nonton bola. Tidak membuat dirimu kaya. Cangkruan di pos kamling. Apa maneh? Wis golek ono, siapa yang merasa ini wis golek ono? Mubazir kan? Tidur malam jagongan, nanti bangunnya bangkong kesiangan. Keduluan matahari. Nah ini juga sebelum tak teruskan. Barang siapapun Anda, kalau Anda itu sering kehilangan momentum, kehilangan semburatnya mentari sing perawan itu. Pertama kali mentari menyemburatkan cahayanya, kalau Anda kehilangan momentum itu, angel kata sukses teman. Walaupun Anda kaya raya, tapi kalau bangkong terus kedisian matahari, Anda akan bangkrut. Kiai, pengasuh pesantren, pengasuh ustadz, ulama, pengasuh pesantren, kalau tidurnya bangkong, selalu kehilangan momentum, kehilangan cahaya matahari yang pertama kali keluar itu, maka pesantrennya auranya redup, mati lama-lama ya tutup pesantrennya. Orang kalau tidur subuh itu ya, apalagi sampai gak sholat subuh ya, apalagi sudah sholat tidur lagi, itu mending. Ini gak sholat subuh ini sampai kerinan, maka dijamin 40 tahun ke atas, kencing manis, kolesterol, asam urat, diabetes, tembem, bengkak-bengkak, wis iku pasti wis. Angel kata sukses kalau Anda selalu kehilangan cahaya mentari itu. Anda harus sambut itu cahaya mentari, kapan-kapan lah dibahas itu. Oke. Coba bangun kebiasaan karakter untuk tahajud coba. Wis tak ringkes, ini sudah ada di video yang lama. Tak ringkes 1 bulan, 1 minggu, 1 bulan. Awal-awalnya susah sekali, walaupun pasang jam beker, pasang alarm, tetap saja susah. Tapi Anda lawan. Sampai 3 bulan membangun habitat itu biasanya 3 bulan. Sampai akhirnya terbangunlah satu karakter. Bismillah, insya Allah. Kalau terus Anda lakukan ini, maka saya jamin Anda akan tiba di satu titik, satu makom, gak sholat duha itu rasanya kok gak enak. Loro kabeh nang awak gak sholat duha ini. Yang kedua, jam 3 tek, jam 2 tek itu walaupun gak pakai alarm sudah ada yang banguni. Gak sholat tahajud itu rasanya gak enak. Tahajud dan duha terbangun menjadi karakter dalam hidupmu, dan itu bisa menjadi amalan, bukan lagi sunnah, tapi bisa menjadi sunnah muakkad dalam dirimu. Bener ya apa ya, kate wis pokoke nang kantor, numpak motor, nang dindi ndelok jam, ya jam 09.00 bueng golek masjid, jam 09.00 bueng golek musala. Usolli sunata duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salat duha, salat tahajud menjadi karaktermu. Aku tanya kepadamu teman, andai kata ini sudah terbangun dalam dirimu, dalam hidupmu, kira-kira berubah enggak nasibmu? Begitu cara merubah nasib. Nasib enggak bisa dirubah, takdir enggak bisa dirubah, tapi kebiasaan bisa dirubah. Dari kebiasaan yang buruk dirubah jadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan malas dirubah jadi kebiasaan yang semangat menegakkan sholat duha dan sholat tahajud. Plus zikir-zikir tertentu nanti, ya. Dari kebiasaan membuang waktu-waktu mubazir, kreatif menyadap gelombang-gelombang spiritual dari langit.
Itu loh maksudku, kebiasaan-kebiasaan ngono ku Anda rubah semua. Nah, kalau itu sudah berubah, maka pelan namun pasti nasibmu akan berubah, takdirmu akan berubah. Berapa menit? Ya teman ya. Oke, jadi jawabannya yang nanya tadi itu, gimana Gus, aku ini sudah kerja ini, sudah mau 40 tahun gini. Monggo, Anda sudah sholat duha belum? Istiqomah belum duhanya? Sholat duha bisa memperkaya kesehatan, kaya ilmu, kaya kecerdasan, terutama kaya rezeki yang tidak diduga-duga. Anda sudah istiqomah tahajud belum? Belum. Ya pantes, Anda capek nggak ada oleh. Jadi sekarang adalah begini kesimpulannya. Apapun pekerjaanmu, pegawai negeri kah, becak kah, kuli kah, apalagi tukang sapu kah, polisi, tentara kah, apapun profesimu, sudahlah, itu sunnatullah. Jalani dengan sabar, lakonone kanthi ikhlas, pasrahan Gusti Allah. Tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kebiasaan-kebiasaan yang males itu, yang bikin otak beku, bikin pikiran bundel, bikin lawak loro kabeh, darah nggak berjalan, sirkulasi darah mampet, logika buntu, ya. Kemana ini? Bingung, nggak nemu jalan, toh karena buntu semua. Nah, itu Anda rubah. Banyak amalan muamalah, tapi biar nggak menyita waktu, duha sama tahajud, bangun dalam dirimu, bangun dalam pikiranmu, bangun dalam kebudayaan keluargamu. Kalau engkau sudah bisa istiqomah dua ini, nasibmu berubah. Gitu teman. Oke, saya tutup. Ilahi lastu lil firdaus fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjuang, selamat membangun habitat, selamat membangun kebudayaan, selamat membangun karakter, merubah kebiasaan-kebiasaan burukmu, dan selamat sampai ketemu di satu makom, harapan baru, rezeki baru, teman baru, silaturahim baru, ilmu baru, gelombang baru, frekuensi baru, masa depan baru, semuanya serba baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.